Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Nasrullah, dan dalam video ini saya akan mengajak Anda untuk menyelami sebuah isu aktual yang kompleks dan kontroversial, yaitu cloning dan rekayasa genetik. Di era sains modern, pencapaian teknologi terus maju pesat. Salah satunya adalah kemampuan ilmuwan dalam menciptakan makhluk hidup melalui rekayasa genetik dan cloning. Teknologi ini menjanjikan manfaat besar, mulai dari menyelamatkan spesies langka hingga menghapus penyakit genetik. Namun, di balik potensi ilmiahnya, muncul perdebatan filosofis dan moral yang sangat mendalam. Secara epistemologi, atau bagaimana pengetahuan tentang cloning diperoleh. Dalam konteks epistemologi, yang mengkaji asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan tentang cloning dan rekayasa genetik dibangun melalui pendekatan empiris dan rasional. Eksperimen laboratorium, observasi molekul DNA, hingga pengujian ilmiah menjadi dasar keilmuan ini. Namun, muncul pertanyaan mendasar. Apakah semua pengetahuan yang bisa diperoleh manusia pantas dan etis untuk diaplikasikan? Dalam filsafat ilmu, kita belajar bahwa kebenaran ilmiah tidak selalu identik dengan kebenaran moral. Fakta bahwa kita bisa melakukan sesuatu tidak selalu berarti kita seharusnya melakukannya. Secara ontologi, atau apa hakikat dari makhluk hasil cloning? Ontologi membahas hakikat realitas dan keberadaan. Jika manusia diciptakan melalui proses cloning, apa yang membedakannya dengan manusia yang lahir secara biologis? Apakah makhluk hasil cloning punya martabat, jiwa, dan hak yang sama? Pandangan ontologis ini menyentuh inti persoalan. Apakah cloning menciptakan makhluk hidup atau sekedar produk biologis? Jika kita memandang manusia hanya sebagai objek biologis, maka cloning tampak wajar. Tapi, jika manusia adalah makhluk bermartabat yang memiliki dimensi spiritual, maka cloning bisa menjadi bentuk reduksi kemanusiaan. Secara aksiologi atau etika dan tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan, aksiologi bertanya, untuk apa ilmu pengetahuan digunakan? Apa nilai dan tanggung jawab moral dari hasil pengetahuan tersebut? Sebagian masyarakat dan tokoh agama menilai bahwa cloning adalah bentuk campur tangan terhadap wilayah ilahi, yaitu penciptaan. Mereka khawatir akan munculnya praktik yang melanggar hak hidup, diskriminasi genetik, bahkan potensi eksploitasi terhadap makhluk hasil cloning. Namun, sisi lain menyatakan bahwa jika digunakan dengan nilai kemanusiaan, rekayasa genetik bisa menyelamatkan jiwa, menghapus penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Disinilah letak aksiologinya, yaitu ilmu pengetahuan tidak netral secara moral. Setiap inovasi harus dipertimbangkan dalam konsekuensi sosial, nilai kemanusiaan, dan prinsip tanggung jawab etik. Sebagai refleksi akhir, ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan kearifan. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat intelektual, kita perlu sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah alat, bukan tujuan. Teknologi sehebat apapun, termasuk cloning dan rekayasa genetik, perlu dituntun oleh filsafat yang mendalam. Karena tanpa kearifan, inovasi bisa berubah menjadi ancaman. Albert Einstein pernah berkata, ilmu tanpa agama itu buta, dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Mari jadikan filsafat ilmu sebagai cahaya penuntun dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.